Halo teman-teman santuy, selamat datang kembali di Recap Legend of Awakening bagian kelima. Malam itu keenam anak muda yang berkumpul dalam merayakan sekte Sanhai yang dianggap mereka telah diberantas ternyata adalah sebuah kesalahan besar. Esok saat Lu Ping ingin membalaskan dendamnya kepada ketua Sanhai, Yan Qin malah menantang Lu Ping untuk membunuhnya. Bagaimanapun juga, niat Lu Ping ini tidak dibiarkan begitu saja oleh Jenderal Qin yang ingin membawa Yan Qin kembali ke negeri Zhou untuk diadili. Xifan dan ayahnya yang berdiskusi soal tingkah aneh Yan Qin sebelumnya mulai mencurigai Yan Qin bukanlah ketua Sanhai yang sesungguhnya. Maka itu saat Yan Qin dipindahkan oleh Jenderal Qin, Yan Qiuqi bersama putranya menyampaikan kecurigaan mereka dan ingin membawa Yan Qin ke Balai Gunung Uci untuk diinterogasi lebih lanjut. Permintaan itu ditolak oleh Jenderal Qin hingga kedua kubu pun bersiap untuk bergelut. Akan tetapi sebuah fenomena terjadi di mana semua orang di sana telah dipengaruhi oleh kekuatan pikiran dari seseorang yang membuat mereka saling bertarung. Rupanya itu adalah ulah dari Liu Song, pemimpin ataupun ketua sekte Sanhai yang sesungguhnya. Yan Qiuqi mengenali Liu Song. Liu Song ini ternyata dulunya adalah adik seperguruan Yan Qiuqi di perguruan Peito. Liu Song ini juga merupakan mantan kekasih Chumin yang selama ini dikira oleh orang-orang telah mati. Lu Ping dan lainnya yang tiba membantu pertempuran itu di mana Qin Sang sempat beradu dengan Yan Qin yang berhasil lepas dari kurungannya. Dalam peraduan itu bukan hanya pedangnya yang patah saja, tetapi Qin Sang juga terluka berat sementara Yan Qin berhasil meloloskan diri bersamaan dengan para Sanhai yang cabut dari sana. Lepas itu Yan Qiuqi pun menuju ke perguruan Peito memberitahukan soal Liu Song, mantan saudara seperguruan mereka yang kini telah menjadi pimpinan Sanhai yang sesungguhnya. Hal ini terdengar oleh Chumin yang berada di luar pintu. Seketika itu pula Chumin merasa sangat sedih. Kilas balik memori kebersamaannya dengan mantan kekasihnya Liu Song kembali di saat itu juga. Dia bertanya-tanya pada dirinya sendiri kenapa Liu Song bisa seperti ini sambil mencueki Lu Ping yang mencoba untuk menghiburnya. Dalam langkah terukur perguruan Peito untuk memerangi sekte Sanhai, Liao Tian mengutus muridnya ke seluruh penjuru untuk mencari aliansi. Lu Ping pun mendapatkan tugas untuk membuat aliansi dengan Jenderal Qin. Dia menyelinap ke sana dan bertemu dengan Qin Sang yang telah sembuh dari lukanya. Lalu dalam pembicaraan empat mata, selain mengajak beraliansi memerangi Sanhai, Lu Ping juga meminang Qin Sang dalam momen tersebut. Tentu saja pinangan itu tidak diterima oleh Jenderal Qin yang protektif terhadap adiknya. Meskipun Qin Sang yang mencuri dengar hal itu menjadi sangat senang dan menerobos masuk ke sana, menyatakan kesetujuannya untuk menikahi Lu Ping. Bagaimanapun juga Jenderal Qin menunda memberikan restunya dengan alasan mereka harus memerangi Sanhai terlebih dahulu. Jenderal Qin kemudian menemui sang baginda dan mengakui kebohongannya selama ini yang telah memfitnah Lu Ping membunuh Tuan Wen. Jenderal Qin menjelaskan prestasi Lu Ping yang telah berjasa besar dalam membantunya mencapai perundingan damai, sembari menawarkan dirinya untuk dihukum karena telah berbohong kepada Kaisar. Namun Kaisar yang berbesar hati itu memaafkan jenderalnya, memintanya untuk membujuk Lu Ping bekerja kepada kerajaan. Lu Ping sementara itu menghadiahkan sebuah pedang untuk menggantikan pedang Qin Sang yang patah di tempo hari. Lu Ping mengatakan pedang ini dia dapatkan dari Aula Qisa setelah menembus mekanisme perangkap yang ada di dalamnya. Sepasang manusia ini pun tenggelam dalam lautan asmara. Akhirnya Kaisar dan Jenderal Qin pun memainkan sandiwara agar Lu Ping mau mengabdi kepada kerajaan. Kaisar yang menemuinya mengatakan Jenderal Qin haruslah dihukum karena telah berbohong kepadanya. Namun jika Lu Ping bersedia untuk menjadi penghubung antara perguruan Peito dengan kerajaan dalam melawan Sanhai, maka dia akan mengampuni Jenderal Qin. Lu Ping pun setuju menerima tawaran itu. Untuk itu dibangunlah garda prajurit dalam memerangi sekte Sanhai di mana sang kaisar ikut terjun ke dalam lapangan. Bantuan-bantuan yang sebelumnya dicari oleh perguruan Peito membuat perguruan itu mendapatkan banyak personel baru. Namun mereka tidak menyadari bahwa adanya mata-mata penyusup Sanhai yang tergabung sebagai anggota baru. Di lain tempat, Su Tang dan Molin malah secara tak sengaja menemukan Wei Feng yang belum mati.
Karena sebelumnya Su Tang memiliki perasaan kepada Wei Feng, dia memohon agar Molin menyelamatkan nyawa Wei Feng. Molin yang mencintai Su Tang hanya bisa menyetujuinya walau dia mengungkapkan ketidaksetujuannya untuk menyelamatkan penjahat yang dianggapnya tidak akan bisa bertobat. Pada perguruan Peito, Chumin kala itu tiba-tiba saja diserang oleh anggotanya sendiri, sehingga dia pun mulai menyadari adanya mata-mata yang tersebar di perguruan mereka. Dia pun segera bergegas menuju ke pos garda prajurit untuk memperingati kaisar. Di sana para penyusup Sanhai ini telah menjalankan aksinya untuk membunuh kaisar, tetapi Yang Mulia masih berhasil mereka lindungi. Sementara itu, Liu Song telah tiba di sana dan menghadang mereka. Chumin yang sampai di sana tepat waktu berhasil menghentikan Liu Song untuk sesaat dan mendesak agar kaisar segera dibawa kabur dari sana. Sesaat setelah kaisar kabur, Chumin yang lengah dilumpuhkan oleh Liu Song. Dengan berani, Liu Song memimpin pasukannya menuju ke perguruan Peito untuk menyambut para kakak seperguruannya. Yan Qiuqi yang tidak mau berbasa-basi dan langsung menyerang Liu Song. Namun dia dan semua orang di sana baru menyadari mereka semua telah terkena racun lilin yang dipasang oleh para penyusup Sanhai sebelumnya. Sementara itu, Lu Ping dan Jenderal Qin membawa kaisar ke kota Ezhou, di mana mereka menyamar sebagai rakyat biasa agar tidak mudah diketemukan oleh para Sanhai yang memburu mereka. Mereka lalu menemui dan mencari perlindungan dari Raja Yan. Saat Wei Feng mulai memulihkan diri, Su Tang memberikannya perhatian di mana hal ini membuat Molin merasa sangat cemburu. Terlebih lagi, Molin sangat yakin bahwa Wei Feng belumlah bertobat. Dalam ngambeknya, Molin cabut dari sana sambil dikejar oleh Su Tang yang mencarinya kemana-mana. Menggunakan kesempatan Su Tang yang pergi, Wei Feng diam-diam menemui orang-orang Sanhai. Dugaan Molin benar karena Wei Feng masih ingin mengabdi kepada Sanhai dengan menawarkan dirinya akan mengemban misi dalam membunuh kaisar dari negeri Zhou. Molin yang ternyata mencuri dengar pembicaraan itu ketahuan dan sempat diserang oleh petinggi Sanhai, namun dia berhasil kabur dari sana. Saat Chumin menyadarkan diri, Liu Song mengatakan dia ingin mengambil kembali senjatanya pedang pinus abadi yang dulunya tertinggal di perguruan Peito. Liu Song berjanji dia akan menarik pasukannya yang kini menguasai Beidou untuk mundur dari sana jika dia sudah mendapatkan pedangnya itu kembali. Untuk itu, Liu Song pun diberitahukan Kuo Wusu bahwa pedang pinus abadi itu terletak di dalam aula Cisa yang dipenuhi oleh perangkap. Tak punya pilihan, Kuo Wusu pun mengatakan dia akan menggambarkan peta perangkap di dalam aula Cisa agar Liu Song bisa mengambil pedangnya kembali. Di lain sisi, dua murid sekelas Lu Ping yang tidak terkena racun dan tidak disandera oleh Sanhai lalu menyusup ke ruangan tempat Yan Xifan dan lainnya tengah disandera. Kedua murid itu menawarkan diri untuk menggantikan Xifan dan Zheyan yang di sana, berharap agar Xifan dan Zheyan yang lolos bisa mencari bantuan di luar. Dengan kemampuan kekuatan pikirannya, Xifan berhasil mengecoh seorang petinggi Sanhai yang berjaga di sana. Namun Zheyan yang merasa tidak tenang dan takut akan ketahuan, mengatakan dia akan kembali ke ruangan itu. Zheyan segera menyelinap kembali ke sana dan untungnya pria yang menyamar sebagai Xifan tidak ketahuan oleh para Sanhai yang berjaga di sana. Xifan bergegas ke kota Ezhou untuk membantu Lu Ping dalam mengamankan nyawa kaisar. Saat itu pula Molin datang kepada mereka memberitahukan Wei Feng yang masih belum mati dan memiliki rencana untuk menghabisi kaisar. Wei Feng bersama para Sanhai yang berjaga di luaran rupanya pergi untuk menemui ayahnya sendiri, mendesak agar ayahnya menghabisi kaisar negeri Zhou. Ayahnya senang melihat Wei Feng yang ternyata tidak tewas, tetapi dia juga terkejut dengan putranya yang begitu jahat. Wei Feng yang emosional membunuh seorang pelayan yang ada di sana. Lalu dalam ketidaksengajaannya, Wei Feng malah menusuk ayahnya yang tengah dilanda oleh ketakutan. Kaget dengan apa yang dia perbuat, Wei Feng cabut dari sana seiringan dengan Jenderal Qin yang menemukan Raja Yan yang tengah sekarat. Sebelum tewas, Raja Yan memberikan plakat emasnya agar Jenderal Qin bisa dengan aman membawa Kaisar Zhou keluar dari kota ini. Namun sayangnya Jenderal Qin dan Qin Shang telah dikeroyok oleh Sanhai, di mana Jenderal Qin yang dikalahkan mengalami luka yang cukup berat. Meski pada akhirnya mereka berhasil kabur lewat bom asap Molin. Mereka semua bergegas untuk pergi menyelamatkan Su Tang yang rupanya sudah disandra oleh Wei Feng yang kalap. Wei Feng menuntut agar Kaisar negeri Zhou dibunuh dan demi menyelamatkan adik angkatnya, Lu Ping menodongkan peluit perangnya ke Kaisar
di mana Jenderal Qin pun mengangkat senjatanya untuk memperingati Lu Ping. Kenyataannya, Lu Ping hanya berpura-pura mengancam nyawa kaisar, sehingga Wei Feng yang lengah itu dimanfaatkan oleh Su Tang yang pada akhirnya membunuh Wei Feng sambil menahan air matanya sendiri. Sesaat setelahnya, Jenderal Qin pun roboh akibat luka yang dia derita barusan. Dalam kondisi sekaratnya, Jenderal Qin menyerahkan plakat emas kepada Lu Ping, meminta mereka membawa kaisar kembali ke negeri Zhou, dan Jenderal Qin pun meninggal dunia, meninggalkan duka yang mendalam bagi Qin Shang. Kaisar lalu dibawa keluar dari kota Ezhou, sementara Lu Ping dan Xi Fan malah kembali tertahan oleh petinggi Shanhai yang sangat tangguh itu. Meski berdua mereka tidak mampu mengalahkan petinggi itu, hingga dalam posisi terpojok, Lu Ping kembali membuka beberapa segel rantai di tangannya dan mendapatkan sebagian besar kekuatannya. Dengan itulah Lu Ping dan Xi Fan menghabisi petinggi itu. Lu Ping dan Xi Fan akhirnya pun menyusul keluar dari kota Ezhou. Di lain sisi, peta pada Aula Qixia telah selesai digambarkan. Chu Min masuk bersama Liu Song untuk mengambil pedang itu, namun pintu pada ruangan itu langsung terkunci. Ternyata Kuo Su mengaku kepada Yan Qiuqi bahwa peta yang dia gambarkan tidak sepenuhnya tepat karena ini adalah triknya untuk mengurung Liu Song di dalam sana. Sayangnya di dalam sana Liu Song menggunakan kekuatan pikirannya untuk mempengaruhi Chu Min. Saat Lu Ping dan Xi Fan tiba di perguruan Peito, Lu Ping dengan fluid perangnya menghancurkan pintu perangkap itu, tetapi Liu Song dan Chu Min sudah tidak ada di sana. Di tembok malah tertinggal sebuah pesan yang diukir oleh Liu Song bahwa Liu Song akan membalaskan dendam kepada Kaisar Negeri Zhou. Pesan ini cukup membuat bingung Lu Ping dan yang lainnya. Liao Tian memberitahukan kepada Kaisar bahwa di dalam pedang pinus abadi ada sebuah surat perintah yang mau diambil oleh Liu Song. Namun dia meyakinkan pedang itu telah disegel dan tidak akan bisa dibuka oleh Liu Song. Saat mau pulang ke ibu kota, Kaisar menitipkan misi rahasia kepada Zheyan untuk diam-diam menyelidiki balai Gunung Wuji. Sekembalinya ke ibu kota, Qin Shang pun melakukan acara pemakaman untuk kakak tercintanya Qin Shi. Pada momen itu juga, Kaisar mengangkat Qin Shang untuk menggantikan posisi kakaknya sendiri dengan menjadi jenderal atas pasukan elit kerajaan. Di markas besar Sekte Shanhai, Chu Min telah ditawan di sana, di mana pada momen itu Yan Jin ingin menghabisi Chu Min yang dia anggap Chu Min akan mempengaruhi Liu Song dalam menyukseskan misi mereka. Liu Song yang tiba ke sana mencegah hal itu sambil memberitahukan pedang pinus abadinya ini disegel oleh Lu Chenfeng. Di kerajaan, Kaisar ingin menikahkan Qin Shang dengan Yan Xifan. Alasannya, Kaisar mencurigai gerak-gerik ayah Yan Xifan, dan dengan pernikahan itu, nantinya dia ingin Qin Shang menyelidiki hal tersebut. Meski Kaisar meyakinkan pernikahan tersebut hanyalah pernikahan palsu, tapi Qin Shang tentunya tidak setuju dan memberitahukan bahwa Lu Ping adalah kekasih hatinya. Sang Kaisar menantang hubungan Qin Shang dengan Lu Ping. Qin Shang yang tidak bisa menantang hanya bisa mengikuti perintah Baginda. Sementara itu, Su Tang dibawa ke kediaman keluarga Molin. Akibat Su Tang yang dulu terluka oleh Wei Feng dan masih belum sembuh, Molin membuatkan ramuan herbal yang terdiri dari bunga osmanthus. Hanya saja pada saat Su Tang mempelajari Molin yang mengatakan Su Tang adalah istrinya, Su Tang pun menjadi marah dengan ucapan ngawur tersebut. Molin mengejar Su Tang yang ngambek dan mempepetnya di sebuah batang pohon. Disinilah Molin mengungkapkan perasaan cintanya kepada Su Tang. Su Tang hanya bisa terkejut karena dia tidak pernah menyadari Molin yang menyukainya selama ini. Saat itu pelayan tiba-tiba mengganggu sehingga Su Tang pun melesat pergi dari sana untuk berkeliling sendirian. Dia melihat bunga-bunga osmanthus yang bermekaran di sana, lalu mempelajari bahwa Molin sebenarnya alergi terhadap bunga itu. Namun demi Su Tang, Molin bela-belain menyentuh bunga itu untuk meracik ramuan. Lebih jauh berkeliling, Su Tang masuk ke sebuah pondok dan bertemu dengan seorang pria tua yang ternyata itu adalah ayah Molin. Saat Molin tiba di sana, dia dimarahi oleh ayahnya karena telah meninggalkan rumah sedemikian lamanya. Molin pun sedikit bercerita tentang petualangannya yang bertemu dengan seseorang yang memiliki 6 tenaga dalam. Ayah Molin malah tahu kalau orang yang dimaksud oleh putranya itu adalah Lu Ping. Ayah Molin ternyata berteman baik dengan ayah Lu Ping.
Dan dia mengakui segel aliran rantai yang membelenggu kekuatan Lu Ping adalah rancangannya. Su Tang pun menjadi sangat senang mengetahui hal ini, di mana itu artinya Ayah Molin pastilah bisa membuka segel rantai pada kakak angkatnya. Di Balai Gunung Wuji, utusan kerajaan telah tiba dengan titah kaisar untuk menikahkan Xifan dan Qinsang. Hal ini terlihat oleh Lu Ping yang juga telah tiba 1 hari sebelumnya di sana. Meski Yan Qiuqi dan Xifan menolak titah pernikahan tersebut, tampak Lu Ping yang emosional dan meminta penjelasan dari sahabatnya. Tak puas, Lu Ping pun bergegas untuk mencari penjelasan dari Qinsang. Dia bertemu dengan konvoi pengantin Qinsang di tengah jalan dan langsung menyerang mereka. Saat dirinya dipeluk, Qinsang hanya terdiam dan tidak ingin memberikan penjelasan apapun kepada kekasihnya. Malah, Qinsang membuat pingsan Lu Ping yang tak menyangka akan hal itu. Lu Ping dititipkan untuk ditahan sebagian prajuritnya, sementara Qinsang meneruskan perjalanannya ke Balai Gunung Wuji. Tiba di sana, dia beralasan kepada Ayah Xifan bahwa ini hanyalah pernikahan pura-pura yang diarahkan oleh kaisar demi memancing San Hai menyerang mereka, karena nantinya mereka bisa membuat alasan untuk mengundang Lu Zhenfeng ke pernikahan ini. Bila mereka menyebarkan kabar Lu Zhenfeng datang ke pernikahan, maka San Hai pasti akan menyerang mereka karena Lu Zhenfeng dipercayai Liu Song sebagai orang yang bisa membuka segel pedang pinus abadi. Ziyan yang mau pergi dari sana karena mengira Qinsang lagi-lagi merebut lelaki yang ditaksirnya, dihentikan oleh Qinsang yang memberitahukannya bahwa ini hanyalah sebuah pernikahan palsu. Sementara itu, Lu Ping yang tersadar dengan posisi terikat, diberitahukan asisten setia Jenderal Qin yang kini melayani Qinsang kalau agenda pernikahan tersebut hanyalah sebatas memancing para San Hai keluar. Seketika itu juga mereka tiba-tiba diserang oleh para San Hai. Situasi menjadi kacau balau di mana Lu Ping yang ingin menyelamatkan nyawanya terjun ke dalam danau dalam posisinya yang masih terikat. Qinsang yang diberikan laporan tentunya sangat terkejut dan langsung menginspeksi tempat kejadian perkara. Si asisten menjelaskan sepertinya para penyerang bukanlah berasal dari sekte San Hai, karena sepengetahuannya anggota San Hai tidak menggunakan anak panah semacam ini. Hal ini pun membuat Qinsang curiga kalau Yan Qiuqi merupakan dalang di balik serangan itu, sesuai dengan peringatan kaisar yang tampak mencurigai Yan Qiuqi. Xifan yang ternyata mencuri dengar hal itu meyakinkan ayahnya bukanlah orang seperti itu. Sementara itu, Lu Ping yang tenggelam di bawah rupanya diselamatkan oleh seorang pria yang terlihat tidak waras. Lu Ping pun menjadi cukup bingung bagaimana pria tidak waras ini bisa dikurung di dalam goa ini. Dia yakin pria ini terkurung karena ada sebuah pintu yang menyuplai makanan untuk pria ini. Di saat itu juga, pria ini tiba-tiba saja melucuti peluit perang yang digunakan Lu Ping. Lu Ping pun menjadi keheranan, walau tidak waras tampak pria itu adalah seorang ahli mekanik yang memasangkan kembali peluit perang itu dengan cara yang lebih efisien, sekaligus menembakkan sinya ke senjata itu. Saat Lu Ping mencobanya, kekuatan peluit perangnya menjadi bertambah dahsyat. Di atas sana, Qinsang tiba-tiba diserang oleh sesosok bertopeng hingga tenggelam ke dasar danau juga. Penyerang itu ternyata adalah Yan Qiuqi. Kemudian Yan Qiuqi merebut pedang pinus abadi dari rombongan San Hai yang datang ke sana, karena rombongan San Hai telah termakan oleh rumor Lu Zhenfeng yang akan hadir ke pernikahan tersebut. Qinsang yang tenggelam ke dasar goa itu diselamatkan oleh Lu Ping yang memperkenalkannya kepada si pria kurang waras ini. Lalu saat Qinsang membuat analisa, dia menebak pria ini pastilah bernama Lu Zhenfeng, si ahli senjata yang dicari oleh Liu Song. Dalam momen itu, Lu Zhenfeng dalam ketidakwarasannya malah menciptakan sebuah pedang yang sangat hebat kekuatannya. Qinsang. Dengan menggunakan pedang itu, Qinsang berkolaborasi dengan Lu Ping yang menggunakan peluit perang untuk menghancurkan pintu di goa tersebut. Sayangnya seiringan dengan pintu yang hancur, reruntuhan yang batu malah menjebak Qinsang di sisi yang lainnya. Kekacauan dan kepanikan Lu Ping ini memicu seberkas memori dari Lu Zhenfeng yang mengingat dirinya yang menciptakan senjata peluit perang. Dari memori itulah, Lu Zhenfeng memberitahukan pedang yang dipakai Qinsang ini akan bertambah kuat jika dibasuh dengan darah. Qinsang menggores telapak tangannya sendiri ke pedang itu, dan batu itu pun berhasil menghancurkan mereka. Sementara itu, Yan Qiuqi mengatakan dia akan melangsungkan pernikahan Xifan dengan Qinsang sesuai dengan titah kaisar.
Karena Qinsang menghilang, maka Ziyan yang akan berpura-pura menyamar sebagai pengantin dalam menyelesaikan ritual pernikahan palsu itu. Keluar dari goa, Lu Ping mendapati Qinsang yang malah keracunan. Lu Zhenfeng memberitahukan Qinsang telah terkena racun es dari pedang yang dibuatnya, sehingga Qinsang pun dibawa ke Balai Gunung Wuji untuk mendapatkan pengobatan. Tiba di sana dan mendengar nama Balai Gunung Wuji, Lu Zhenfeng kembali mendapatkan sebuah memori kalau ayah dari Lu Ping yang adalah saudara seperguruannya ternyata dibunuh oleh saudara seperguruan mereka sendiri. Lu Zhenfeng mengaku dia tidak mendapatkan memori siapa saudara seperguruannya yang membunuh ayah Lu Ping. Yang dia tahu saudara seperguruannya itu berhubungan dengan Balai Gunung Wuji. Untuk itu Lu Ping mengajak Lu Zhenfeng menyamar sebagai prajurit kerajaan dalam menyaksikan acara pernikahan palsu, berharap Lu Zhenfeng bisa mendapatkan memorinya saat mengawasi orang-orang dari Balai Gunung Wuji. Saat menyaksikan Yan Xiuqi yang menyerahkan pedang pusaka keluarga Yan kepada putranya Xifan dalam ritual itu, Lu Zhenfeng akhirnya ingat dan memberitahukan Lu Ping bahwa pedang itulah yang membunuh kedua orang tua Lu Ping. Lu Zhenfeng langsung menyerang Yan Xiuqi, namun dia dikalahkan dan Lu Ping yang sudah mengetahui ayah Xifan adalah pembunuh orang tuanya segera membawa Lu Zhenfeng kabur dari sana. Usai itu untuk memberikan putranya penjelasan, Yan Xiuqi akhirnya pun menceritakan sebuah kisah flashback yang panjang. Pada masa mudanya, perguruan Peito memiliki 8 saudara seperguruan yang sangat kompak. Pemimpin mereka yang menjadi kakak pertama adalah Leng Xiutan yang merupakan ayah dari Lu Ping. Sedangkan istri Leng Xiutan bernama Shao Yinzu. Sisa 7 saudara seperguruan lainnya tentunya teman-teman sudah bisa menebak nama mereka. Mereka adalah Yan Xiuqi, ayah dari Xifan, Guo Youtao atau yang dikenal dengan Guru Guo, Guo Wusu, adik dari Guru Guo, Su Min, kekasih dari Liu Song, Liu Song yang kini menjadi ketua Sanhai, Liao Tian yang kini bertindak sebagai ketua sementara Peito, dan yang terakhir serta yang paling muda adalah Lu Zhenfeng yang ahli meracik senjata. Yan Xiuqi kala itu berteman dengan Cai Rong yang pada waktu itu masihlah seorang pangeran dan belum menjadi kaisar. Cai Rong mengajaknya untuk membentuk perguruan Peito menjadi sebuah perguruan yang akan mengabdi dan melayani kerajaan. Setuju dengan usulan Cai Rong, Yan Xiuqi membujuk kakak pertama Leng Xiutan yang menolak atas hal itu. Dan pada saat itu, Lu Ping sudah dilahirkan dengan kekuatan 6 tenaga dalam. Atas penolakan itu, niat untuk menandingi perguruan Peito pun terbentuk. Yan Xiuqi dan Cai Rong mendirikan Sekte Sanhai, dan seperti itulah sejarah Sekte Sanhai didirikan. Dari luar, Cai Rong memimpin Sekte Sanhai untuk menyerang Peito. Namun dari dalam, Yan Xiuqi melakukan pengkhianatan dengan menikam Leng Xiutan dan Shao Yinzu. Lu Zhenfeng yang menjadi saksi atas pengkhianatan itu dikurung oleh Yan Xiuqi ke dalam goa di bawah danau. Dan Liu Song yang dendam terhadap Cai Rong yang telah menyerang perguruan Peito dulunya, kini menuntut pembalasan dendam. Nah, sampai di sini artinya kita sudah mendapatkan gambaran yang sangat besar ya teman-teman santuy sekalian. Sementara Xifan yang mendengarkan cerita ini merasa sangat tersiksa dengan apa yang telah dilakukan ayahnya. Mimin akan membuat kelanjutan rekap ini agar bisa ditamatkan di bagian selanjutnya. 因为你是武林盟主的继承人，为了将来的大局着想，